Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang teman-teman masukkan karena sudah. Guys, kita akan melihat ulasan dari para peminjam yang sudah meminjam di aplikasi ini. Ada akun dari Daimian. Aplikasi yang benar membantu masalah keuangan saya. Prosesnya cepat, mudah, terus pengisian data dan pengajuannya gampang banget. Ternyata baru tahu kalau aplikasi pinjaman semudah ini. Bunganya juga rendah, tidak perlu waktu lama, dana langsung cair ke rekening saya. Terima kasih. Perlindungan data terjaga. Pengajuan hanya butuh KTP. Limit hingga 6 juta rupiah bisa didapatkan dari aplikasi ini. Tersedia customer service. Sekarang kita akan melihat tentang aplikasi ini agar supaya bisa belajar lebih dalam mengenai aplikasi ini. Kita akan melihat contoh produk pinjaman. Jadi di aplikasi ini teman-teman bisa meminjam saldo atau limit pinjaman mulai dari 1 juta rupiah hingga 6 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan dan maksimumnya 12 bulan atau 160 hari. Suku bunga tahunan mulai dari 14% per tahun sesuai dengan APR atau biaya layanan. Misalnya jika pengguna memilih pinjaman 2 juta rupiah dengan jangka waktu 150 hari atau 5 bulan, maka beban bunga yang harus dibayar setiap hari adalah 2 juta rupiah pokok pinjaman dikali dengan 0,04% sama dengan 800 rupiah. Beban bunga bulanan yang harus dibayar adalah 2 juta rupiah pokok pinjaman dikali dengan 0,04% bunganya dikali dengan 30 hari sama dengan 24.000 rupiah. Jumlah total pembayaran bulanan sebesar 2 juta rupiah per 5 bulan ditambah dengan 24.000 sehingga menjadi 424.000 rupiah. Itu adalah setoran bulanan selama 5 kali. Setelah masa pinjaman berakhir dalam 150 hari, total bunga pinjaman sebesar dalam kurung tidak ada biaya lain 2 juta rupiah dikali dengan 0,04% dikali dengan 150 hari sama dengan 120.000 rupiah. Setelah masa pinjaman berakhir dalam 150 hari, jumlah yang harus dibayar sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan 120.000 rupiah menjadi 2.120.000 rupiah. Nah guys, jadi total bunga di aplikasi ini untuk pinjaman 2 juta rupiah ialah 120.000 rupiah untuk 5 bulan atau 150 hari. Nah guys, syarat untuk meminjam di aplikasi ini sangatlah mudah. Namun sebelum saya perlihatkan kepada kalian syarat untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, terlebih dahulu saya akan perlihatkan kepada kalian aplikasi yang akan saya bagikan kali ini. Ialah aplikasi dari Dana Rakyat. Guys, aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Kalian bisa download melalui Play Store atau bisa juga kalian download melalui link deskripsi video ini. Nanti saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi Dana Rakyat ini. Syarat meminjam di aplikasi Dana Rakyat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia 18 tahun hingga 55 tahun. Punya akun pribadi, memiliki penghasilan tetap. Nah guys, itu adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi Dana Rakyat ini. Guys, aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, saya sarankan kepada kalian agar supaya sebaiknya mengkondisikan perangkat kalian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Guys, aplikasi ini bisa kalian download melalui link deskripsi video ini. Dan bagi kalian yang ingin galbay di aplikasi ini, saya persilakan. Berangkat dari informasi atau himbauan Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan setelah kita menerima dana pinjaman. Nah guys, jadi seperti itu. Namun jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang, saya akan membayarnya. Oke guys, bagi kalian yang belum ada aplikasi ini atau belum mendapatkan aplikasi ini, bisa segera mendownloadnya. Di sini saya sudah download terlebih dahulu aplikasi ini atau aplikasi Dana Rakyat. Jadi di sini tinggal saya klik buka saja. Pastikan agar supaya kalian mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan di video ini, agar supaya pinjaman kalian langsung di ACC di aplikasi ini guys. Saya tidak bertanggung jawab bila pinjaman kalian tidak di ACC karena tidak mengikuti semua trik dan langkah seperti yang saya ajarkan di video ini. Oke guys, mari kita ke tutorialnya. Di sini klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Kalian bisa lihat di sini Rupiah Kasih membutuhkan untuk meminta lokasi. Jadi di sini kita diminta untuk pergi ke set, kita klik saja pergi ke set dan kita aktifkan secara manual untuk akses lokasi perangkat yang kita gunakan.
Nah, di sini limit tertinggi yang bisa kita dapatkan sampai dengan limit 6 juta rupiah. Lumayan, kita klik pinjam sekarang. Kemudian kita masukkan nomor handphone yang kita gunakan. Guys, pastikan bahwa nomor handphone yang kita berikan adalah nomor handphone yang ada di perangkat yang kita gunakan dalam melakukan pengajuan. Kemudian kita klik saja masuk sambil kita menunggu kode OTP atau kode konfirmasi dari aplikasi ini. Nah guys, jikalau sudah mendapatkan kode OTP seperti ini, tinggal kita klik saja izinkan, secara otomatis akan tercantum di kolom yang sudah disediakan. Kemudian pada kolom bagian bawah kita tinggal membuat sandi. Guys, pastikan sandi yang kita buat diawali dengan karakter huruf besar. Kemudian pastikan bahwa sandi yang kita buat harus kita ingat guys. Jangan sampai kita lupa. Sebab jikalau kita hendak kembali masuk ke aplikasi ini, nanti kita diminta untuk mencantumkan sandi yang kita buat ini. Kemudian setelah selesai kita klik saja benar seperti ini. Di sini kita bisa lihat izinkan Dana Rakyat mengakses kontak. Guys, izinkan saja agar supaya aplikasi ini bisa mengakses kontak yang ada di perangkat kita. Itu sebabnya di awal video saya sarankan kepada kalian agar supaya mengkondisikan perangkat yang kita gunakan. Oke, kemudian kita klik lagi ambil pinjaman atau ambil sekarang. Di sini aplikasi ini hanya menyediakan pinjaman kepada anggota yang sudah terdaftar. Klik saja yakin, kemudian kita bisa langsung masuk ke proses pengisian data. Guys, di proses atau di langkah awal tahap pertama kita diminta mencantumkan tanggal lahir, status pernikahan dan lain sebagainya. Guys, masukkan saja sesuai dengan data kalian. Dan saran bagi kalian agar supaya tidak mengalami kendala dalam proses pengisian data untuk pencairan, cantumkan sesuai dengan data yang ada di KTP kalian. Intinya bukan alamat, tetapi adalah nomor rekening yang nantinya kita masukkan untuk menerima pinjaman dari aplikasi ini guys. Jadi dimanapun kita berada atau kita tinggal saat ini, tidak perlu mencantumkan alamat tempat tinggal kita. Intinya kita cantumkan sesuai dengan data yang ada di KTP saja. Nah guys, di proses atau di tahap yang kedua, di sini kita diminta untuk memberikan nomor kontak darurat. Sebagai kontak darurat, saya sarankan kepada kalian agar supaya mencantumkan orang terdekat. Jadi intinya harus kontak dari orang-orang terdekat kita. Bisa kakak beradik kita, bisa orang tua kita, atau bisa juga dari pasangan kita, suami atau istri. Dengan catatan guys bahwa nomor kontak darurat yang hendak kita serahkan itu sudah dikondisikan terlebih dahulu. Nah, dan di sini izinkan Dana Rakyat mengambil gambar dan merekam video. Kita klik saja izinkan agar supaya bisa langsung memverifikasi wajah kita. Nah guys, di proses yang ketiga, di sini kita diminta untuk verifikasi kartu tanda penduduk kita atau KTP. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada semacam pemberitahuan atau arahan dalam mengambil gambar kartu identitas. Tidak boleh terpotong, tidak boleh blur, dan tidak boleh menggunakan cahaya flash dari handphone kita. Oke, langsung saja kita laksanakan. Nah guys, di sini saya akan mengambil gambar dari kartu identitas saya. Nah, kalian bisa lihat di sini secara otomatis langsung tercantum nama yang ada di kartu identitas kita beserta dengan nomor kartu identitas atau nomor KTP. Nah guys, di sini kita diminta untuk foto selfie memegang kartu identitas kita. Dengan panduan mengambil gambar, KTP tidak boleh terhalang, tidak boleh blur, dan kembali tidak boleh menggunakan flash atau cahaya dari handphone kita. Langsung saja guys kita eksekusi. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja data pendidikan, pekerjaan, dan agama kita. Nah, setelah selesai semua, klik lagi lanjut. Kita diarahkan pada tahap yang terakhir atau proses yang keempat. Guys, di sini kita diminta untuk mencantumkan akun bank kita. Jadi nomor rekening beserta nama bank yang kita gunakan. Oke, langsung saja saya akan masukkan untuk nama bank yang saya gunakan. Di sini ada beberapa pilihan bank yang bisa menerima pencairan dari aplikasi ini. Yang menarik di sini ada bank CINB. Jadi bagi kalian yang memiliki akun Dana dan ingin mendapatkan pencairan dari aplikasi ini melalui akun Dana kalian bisa menggunakan bank CINB. Dan nantinya kalian tinggal mengikuti saja panduan dari bank CINB untuk bisa menerima pencairan melalui akun Dana kalian dari aplikasi ini. Berhubung saya memiliki buku tabungan atau menggunakan buku tabungan dari Bank BRI, saya akan memilih Bank BRI di sini. Kemudian selanjutnya tinggal saya masukkan saja nomor rekening saya. Nah guys, perhatikan dalam hal mengisi atau memasukkan nomor rekening agar supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan. Sebab sayang sekali jikalau di tahap seperti ini atau di tahap terakhir kita salah memasukkan nomor rekening dan kita tidak bisa mendapatkan atau tidak menerima pinjaman dari aplikasi ini guys. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal kita klik saja lanjut dan saya sudah menyerahkan semua proses pengajuan pinjaman di aplikasi ini atau di aplikasi Dana Rakyat.
Intinya guys, di aplikasi ini kalian bisa langsung mendapatkan pinjaman dengan sangat cepat asalkan mengikuti semua trik dan langkah seperti yang saya lakukan di video ini. Dan sekedar informasi bahwa setiap orang tidak akan menerima jumlah pinjaman yang sama, karena jumlah pinjaman berdasarkan dari data kita pribadi atau data kita masing-masing. Jadi setiap orang itu memiliki nilai pencairan berbeda-beda. Nah guys, semoga informasi kali ini bisa membantu kalian yang sedang mencari talangan dana. Dan semoga informasi ini juga bisa kalian bagikan kepada teman-teman kita yang lain, agar supaya teman-teman kita yang lain juga mengetahui apa yang sudah kita ketahui terlebih dahulu. Oke guys, cukup sampai di sini untuk informasi kali ini dan sampai kita berjumpa kembali.